Oke, ketemu lagi dengan aku Rifki Bahtiar. Sudah lama aku nggak bikin monolog seperti ini karena satu dua hal ya, nggak ada waktu dan kesempatan. Kali ini aku kembali lagi. Aku kasih mengantar ya bahwa konten ini murni untuk aku, penyaluranku memang suka ngomong dan suka bercerita. Jadi kalau memang pendapatku salah, nggak masuk ya sudah, lupain aja, gak usah ditonton. Tapi kalau memang bermanfaat, ya ya semoga bisa diambil lah manfaatnya gitu. Oke, pada kali ini aku ingin membahas tentang masalah status galau, manusia kuat dan manusia lemah. Apa itu maksudnya? Jadi gini, kemarin aku sudah menelurkan kegelisahan tentang kita darurat ngobrol ya. Sudah kita bahas. Sekarang ke imbasnya, salah satu imbasnya. Karena kita darurat ngobrol, ngobrol saja kita darurat. Apalagi ngobrol yang dalam, lebih darurat lagi. Deep talk ya, deep talk bahasa Inggrisnya. Ini benar masalah cara ngomongnya. Pembicaraan yang dalam gitu. Kita aja ya, status galau aja itu sangat tabu gitu. Seolah-olah kita dipaksa untuk tidak ada masalah apapun gitu. Kita atau enggak gini, ya kalau kamu sedih, kalau ada masalah ya disimpan buat diri sendiri. Eh, Orang lain nggak usah tahu. Doa sama Allah. Oke, setuju. Pada level tertentu, pada kadar tertentu, setuju. Kita tidak boleh manja, kita tidak boleh lemah terhadap beberapa masalah, atau mungkin sebagian besar masalah. Kita harus elegan, kita harus dewasa, kita harus orang lain jangan sampai tahu, sepakat. Tapi pada hal-hal tertentu kita harus, kalau pendapatku ya, kita harus berani berekspresi, berani menyuarakan. Karena apa? Karena contoh ya, ini contoh tentang KDRT suami istri. Ya. Coba Google aja KDRT rumah tangga, statistiknya di Indonesia tahun 2019 misalnya, 1 tahun. Berapa? Banyak gitu loh. Itu yang ketahuan, itu yang terlaporkan, belum yang nggak ketahuan, belum yang memang sudah dimaafkan atau sudah bertaubat dan sebagainya. Jauh lebih banyak. Pertanyaanku gini, apa iya KDRT itu muncul tiba-tiba? Misal lagi santai-santai nih, berlibur dengan keluarga gitu kan, ke pantai, duduk-duduk di tepi pantai bercanda, tiba-tiba aku mau KDRT kan enggak gitu loh. KDRT itu kan berawal dari pertengkaran kecil, ternyata tidak bisa, pertengkaran ke tidak ada solusinya, akhirnya lebih besar lagi. Pada satu titik kita sebenarnya tahu nih, wah ini kalau kalau nggak selesai masalahnya, aku sudah doa, aku sudah cerita ke kanan kiri, apa namanya, aku percaya, tapi ini masih belum selesai nih. Ini suamiku atau istriku, karena juga ada perempuan yang kekerasan, tapi baru sedikit, tapi ada yang abusif. Wah ini kalau aku ketemu solusinya, aku bisa dihajar ini. Nah pada titik itu pendapatku itu harus diekspresikan, minta pendapat ke yang lebih besar gitu. Karena demi nyawa bos, demi fisik gitu loh. Karena kalau seperti ini terus-teruskan, kita sering lihat berita gitu, jelas-jelas laki-laki apa suami istri sedang berantem hebat di rumah sampai KDRT, itu digerebek masyarakat misal karena sudah sampai mengganggu dan sudah sampai ada yang terluka. Itu aja masih ada yang berpikiran, atau suaminya mengelak bahwa ini urusan rumah tangga, aku nggak usah ikut campur. Woi, kekerasan fisik itu bukan urusan pribadi, ini urusan semua gitu loh.
kekerasan fisik, pelecehan seksual. Tidak bisa, privasi ini privasi, gak usah orang lain tahu. Ya masa, ini cuman bercanda ya, masa saya mau motong kakinya istri saya, ini privasi, ini istriku, kalian gak usah ikut campur. Ya gak bisa gitu loh. Ada hal-hal yang memang harus dibuka untuk keselamatan diri sendiri dan untuk kebenaran gitu, karena memang sudah mentok. Sehingga pada level tertentu, status galau atau speak up ke publik yang mungkin resikonya banyak, ada yang gak suka, ada yang salah paham, it's okay, tapi resikonya lebih kecil daripada ketika kamu gak speak up gitu loh. Itu ketika memang sudah mentok gitu loh, demi keselamatan diri dan juga membuka kebenaran, seperti itu. Terus saya juga gagal paham ya ketika orang itu menganggap orang yang status galau. Saya ingin sedikit ceramah dikit ya. Nabi bahwa manusia kuat itu yang bisa menahan amarah, bukan mengekspresikan kesedihan. Bukan, nggak ada, setauku ya, nggak ada hadis yang mengatakan bahwa manusia lemah adalah manusia yang mengekspresikan kesedihan. Itu nggak ada. Coba diralat, ya siapa tahu aku yang nggak tahu. Tapi ada bahwa manusia kuat itu adalah yang bisa menahan amarah, menahan emosinya, bukan mengekspresikan kesedihannya. Apalagi speak up untuk meminta bantuan, karena memang sudah mentok gitu loh. Jadi mengekspresikan kesedihan itu bukan ciri-ciri orang yang lemah. Ciri-ciri orang yang lemah adalah dia gampang marah. Ciri-ciri orang yang lemah, dia gampang main tangan dengan perempuan. Ciri-ciri orang yang lemah adalah dia gampang selingkuh ketika ada perbedaan pendapat atau ketika sedang ditinggal atau apa, itu lemah. Tapi kalau mengekspresikan kesedihan, asal tidak berlebihan ya, cara mengekspresikannya, itu bukan manusia lemah. Itu ya manusia biasa aja gitu. Sama seperti mengekspresikan kebahagiaan, sah-sah saja. Aku misal baru punya mobil, wah ini pakai mobil, foto upload, dia bukan pamer, kecuali kalau setiap saat dia upload mobilnya setiap saat gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang provokatif, baru itu pamer. Sama seperti mengekspresikan kesedihan, tergantung bagaimana cara dia mengekspresikannya. Kalau elegan, tidak mengemis-ngemis kepada netizen, misal misal nih aku status galau, tapi caranya gini, aku nangis terus di selfie gini, terus netizen tolong, aku sedang galau, tolong bantuannya, baru itu salah. Jadi yang dikritik itu bukan sedihnya, bukan ekspresinya, tapi bagaimana cara mengekspresikannya. Karena aku melihat kecenderungan itu tadi. Dulu aku keluar-keluar ya, kita sudah darurat ngobrol, mengekspresikan saja dibatasi, terus kita mau apa gitu. Oke lah, itu banyak orang yang normal biasa, kita nggak tahu di dalamnya. Faktanya adalah angka penceraian masih tinggi, faktanya angka depresi tinggi, bahkan bunuh diri juga belum bebas dari negara ini, dan banyak juga. Jadi ya memang banyak yang sukses, banyak yang normal-normal saja, tapi tidak bisa itu jadikan rumus umum gitu. Yang tidak boleh adalah cara mengekspresikan yang berlebihan gitu ya, bukan mengekspresikannya. Terus gini, ya kalau ada masalah berdoa sama Allah, jangan sambat dengan orang lain, apalagi di medsos. Pada level tertentu benar, tapi sekali lagi pada bagian-bagian tertentu tidak bisa. Dan kalimat seperti tadi ya, kamu harusnya
berdoa sama Allah, itu kalimat yang menjudge yang luar biasa. Siapa kita kan nggak tahu dia sudah berdoa dengan Allah setiap malam misal sambil nangis-nangis, tapi tetap belum ada solusi misal, kan kita nggak tahu. Itulah. Jadi, dan faktanya negara-negara yang religius itu juga banyak bunuh diri, banyak yang depresi. Jadi maksud saya gini, berdoa itu pasti, tapi itu bagian dari solusi gitu loh. Ada orang-orang tertentu yang, dan juga kasus-kasus tertentu yang tidak cukup berdoa, jadi harus ikhtiar gitu loh. Ikhtiarnya ya macam-macam tadi, bisa ya semuanya lah gitu loh, ikhtiar gitu. Jadi tolong gitu loh, jangan batasi kemanusiaan ini yang kita sudah dibatasi ngobrol yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Kita darurat ngobrol, dibatasi juga dengan mitos-mitos manusia lemah dan manusia kuat. Kalau dia tidak pernah status galau, berarti dia pasti kuat. Kalau yang sesekali misal status galau langsung dijudge lemah, padahal status galaunya biasa aja, nggak lebay, nggak norak dan sebagainya, tapi sudah dijudge galau. Nah sekarang kalau hanya status saja sudah direndahkan, apalagi mau cerita. Gak, padahal selama kita masih ada perasaan ya, galau itu biasa, sama seperti kita pusing. Selama kita masih punya kepala, kalau ada orang yang pusing ya biasa aja, nggak usah terus wah kamu lemah ya, berdoa sama Allah, biasa aja itu. Cuman bedanya kalau masalah galau, terus masalah-masalah perasaan, itu obatnya bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Berdoa pasti, tapi kan psikolog psikiater mahal bos, dan juga kadang-kadang juga kalau masalah nggak berat banget ya ngapain gitu loh. Lah solusinya adalah didengarkan, didengarkan ini karena kita darurat ngobrol, ngobrol biasa aja banyak pantangannya, apalagi masalah ngomong hal yang dalam. Kita belum terlalu dewasa untuk ngomong-ngomong yang dalam, dan saya juga termasuk korban gitu. Ya mungkin aku ngomong dalam ke salah orang, ternyata malah orang itu pengkhianat, itu juga biasa lah, salah salah cerita gitu. Ya mau gak mau dia mengekspresikannya di medsos gitu loh. Jadi eh, nggak usah sok kuat dengan mengatakan dia lemah karena dia mengekspresikan di medsos. Kalian nggak tahu perjuangan dia. Ya mungkin dia sudah cerita kemana-mana, nggak ada yang peduli. Menjudge kamu lemah, belum berdoa, terus pikir dewe. Kita nggak tahu gitu. Dan ini terakhir ya, kalau ada orang yang berusaha cerita ke kita, itu kalau memang lagi males ya, gini, misalnya ada orang cerita atau curhat ke aku gitu, aku lagi males dengerin, sah-sah saja, tapi cara nolaknya itu jangan menjudge, jangan membuli. Misal gini, Rif, eh, gini 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 gitu, aku punya masalah gini 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 dengan orang tua, dengan pacar, dengan istri, dengan suami, dengan apapun lah yang tentang perasaan. Jangan terus berdoa sama Allah gampang, jangan kayak gitu, dia malah tambah tertekan. Tapi gini, iya berat memang, aku akui itu berat. Aku kalau di posisimu juga akan bingung seperti kamu. Ya, ya kamu, semoga kamu bisa melewatinya. Aku bisa merasakan bahwa itu berat, tapi aku yakin kamu bisa. Yaudah ya, aku tak ada acara lain lagi misal, atau enggak di chat juga, yaudah ya aku maaf ini lagi sibuk. Mungkin kapan-kapan kalau aku sedang slow, aku tak menghubungi kamu untuk kita cerita lagi, selesai. Jadi nggak usah telan aja sendiri. Bangsat, dia sudah berusaha menelan sendiri tapi dia nggak kuat gitu, terus dia lemah gitu. Ya enggak, faktanya
banyak yang bunuh diri, faktanya banyak yang stres itu rumah sakit jiwa semakin banyak, faktanya apa namanya para artis itu bunuh diri dan apa ya bunuh diri tuh artis Korea itu yang apa aku nggak tahu lah itu K-pop itu ada yang bunuh diri gitu. Jadi ya begitulah, jadi kalau ada orang yang cerita kalau memang kita sedang males atau minimal nggak usah dibalas lah, nggak usah dibalas, direct aja. Nggak tapi jangan dibully, maksud saya gitu. Hormati kesedihannya, hormati kesedihannya, karena dia sedih, dia tidak mengganggu kamu gitu. Kalau kalau dia kecuali kalau dia maksa-maksa, kalau dia lebay dan sebagainya, itu beda lah. Makanya eh, kalau ada orang yang cerita sama aku, ya aku pasti dengarkan, dan kalau aku ada solusi ya tak kasih solusi, kalau enggak ya tadi jawaban tadi, berat kalau jadi kamu. Tapi ya aku yakin kamu pasti bisa, semangat, itu cukup kok. Jadi kita respect dengan kesedihannya gitu. Ya gitu sih. Sedikit dari apa tentang konten kali ini. eh Kalau tadi banyak yang kurang sependapat, monggo, saya suka cerita dan suka ngomong. Kalau ada yang mau cerita juga silakan hubungin aku aja, eh, cerita apapun ya. Tapi ya pendapatku adalah manusia itu adalah tentang saling berbagi cerita. Kalau nggak berbagi cerita mau berbagi apa? Duit ya tahu sendirilah kita sedang susah. Berbagi apa ya, paling minimal berbagi cerita. Kalau berbagi cerita saja sudah banyak batasan, aku bilang berbagi loh, bukan membuli, bukan menyebarkan aib dan sebagainya, itu beda beda bab gitu loh. Ini juga masih salah kaprah tentang menyebarkan aib dengan bercerita tentang uh, gosip dengan saling sharing, itu beda gitu. Jadi karena ya fitrahnya manusia is saling bertukar pikiran dan bertukar rasa dalam konteks hubungan maupun dalam konteks pertemanan, persaudaraan. Jadi sudahlah, kalau ini pendapatku ya, sudahlah, nggak usah sok-sok kuat, nggak usah sok-sok kesatria, nggak usah sok-sok nggak ada masalah, tapi tetap jangan berlebihan, gitu aja sih. Tetap kalau dikritik kalau dikritik cara ekspresinya nggak usah marah gitu loh. Eh, tapi jangan mengkritik sedihnya, kritik cara mengekspresikannya. Ya kayak tadi lah aku contohin, misal mengekspresikan dengan lebay, kritik lebaynya bukan sedihnya. Dan pasti mau kok. Orang sedih itu kadang ya hanya ada dua. Kalau dia memang nggak bisa selamat atau enggak, ya terpaksa ngomong, speak up gitu loh. Dan yang speak up itu sedikit, karena ya banyak itu apa mitos-mitos manusia lemah manusia kuat itu, dan mitos-mitos menjudge dia kurang dekat dengan Allah, dia uh, manja dan sebagainya. Jadi menurutku nggak sepakat aku tentang itu. Yaudah, itu aja tentang konten kali ini. Semoga kita menjadi pribadi yang kuat, saling bertukar cerita, karena biasanya masalah yang ada di kepala kita itu terlalu berat. Kalau kita cerita ke orang lain itu, oh ternyata gini doang, terkadang, tapi juga ada ya tergantung masalahnya. Oke, semangat. uh, Udah, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.